Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai komponen artikel ilmiah. Komponen artikel ilmiah yang akan kita bahas kali ini adalah metode. Menulis sebagai metode penelitian memiliki dua tujuan. Yang pertama, agar pembaca dapat menilai apakah hasil dan kesimpulan dari penelitian ini valid. Ketika seorang pembaca yang skeptis melihat hasil temuan Anda di dalam suatu penelitian, ia akan membaca bagian metode Anda untuk melihat apakah hal ini dapat dibuktikan secara nyata atau sesuai dengan fakta. Tujuan kedua adalah supaya pembaca dapat mengulangi penelitian Anda. Bagi pembaca yang tertarik untuk mereplikasi penelitian Anda, bagian metode harus menjelaskan isi yang cukup informatif bagi pembaca untuk memperoleh hasil yang sama atau serupa. Penulis dapat menjelaskan metode yang diusulkan dengan menggunakan yang pertama, gugus kalimat. Yang kedua, representasi visual, gambar atau algoritma. Yang ketiga, bisa menggunakan formulasi matematik dan lain sebagainya. Penulis juga harus menyebutkan alasan dalam memilih metode tertentu. Karena pembaca yang ingin menilai metodologi akan membaca bagian metode untuk menilai desain eksperimental. Berikut merupakan beberapa contoh kalimat yang menjelaskan alasan pemilihan suatu metode dibandingkan dengan metode yang lain. Tujuan penulisan bagian result atau hasil adalah sebagai berikut. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan atau discussion. Bagian discussion harus menafsirkan hasil, tidak merekapitulasi temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini langsung ditulis menggunakan bahasa yang lebih teknis, istilah-istilah khusus dari fokus jurnal atau konferensi yang dituju. Cara untuk menguatkan bagian ini adalah dengan beberapa cara, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Kemudian, juga terdapat beberapa aturan dalam menulis discussion, yang antara lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam menulis sebuah conclusion atau kesimpulan, diharuskan untuk menyatakan kembali topik yang dibahas dengan menyatakan kembali topik secara singkat serta menjelaskan mengapa itu penting. Pada pembahasan conclusion atau kesimpulan, penulis harus bisa memberikan alasan atas jawaban dari pertanyaan penelitian. Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan jawaban dari masalah yang telah peneliti diskusikan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah yang mengandung unsur berikut ini. Menyatakan kembali topik pembahasan secara singkat, meringkas poin-poin dari hasil temuan penelitian, dan memberikan peluang untuk ada tahapan studi lanjutan. Selanjutnya yaitu acknowledgement. Makalah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak-pihak tertentu harus memuat pernyataan atau acknowledgement yang berisi tentang informasi atau sponsor yang telah mendanai keberlangsungan penelitian tersebut. Kemudian lanjut ke referensi. Bagian ini berfungsi untuk menyantumkan sumber-sumber data atau pernyataan yang digunakan pada tulisan Anda. Hanya materi yang berhubungan langsung dengan investigasi penulis yang harus dikutip dan dimasukkan dalam daftar referensi. Berikut ini beberapa contoh penulisan referensi pada artikel ilmiah. Bagian terakhir dari tahap ini yaitu bagian biografi penulis.
Penulis sekarang memiliki pilihan untuk menerbitkan biografi bersama dengan makalah yang akan dipublikasikan, karena hal ini masih bersifat opsional, tergantung format atau template yang disediakan oleh pihak jurnal tersebut. Biografi ini dapat berisikan informasi seperti gelar, posisi dulu dan sekarang, minat penelitian, penghargaan, dan lain-lain. Baik, Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu penonton video ini, kita cukupkan dulu pembahasan bagian ini. Pembahasan akan dilanjutkan pada video selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai teknik penulisan.